Oke teman-teman, kembali lagi di tutorial Meta Ads. Kemarin setelah kita membuat dua campaign ya, pertama yang CTWA, kemudian yang kedua LPWA, dan sekarang kita akan buat satu lagi campaign, yaitu website purchase. Nah, jadi website purchase ini sebelumnya juga sudah saya jelaskan di awal. Jadi kita mengarahkan si calon customer itu untuk melakukan pembayaran di website atau landing page yang sudah kita sediakan. Contohnya di sini. Nah, gitu. Kita akan membuat campaign seperti itu. Pertama, masih di Ads Manager. Nah, kita pilih Create di sini. Create, kemudian pilih objektif campaign-nya yang Sales. Klik Continue. Oke, beri nama campaign yang akan kita jalankan. Nah, ini sudah ada. Kita beri nama seperti ini untuk ngebedain ya. Oke. Budgetnya campaign budget dan pilih daily budget. Saya akan setting budgetnya di 100.000 per hari. Itu. Ya. Kemudian next. Oke. Nah, di sini conversion location-nya pilih yang website. Oke, performance goal-nya maximize number of conversion yang ini, kemudian datasetnya yang pixel nikahan ini, dan conversion eventnya pilih yang purchase. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti biasa di bagian targeting. Nah, kita akan jalankan iklan ini di tanggal 5 jam 4 subuh 4 AM ya. Itu. Oke. Kemudian audiensnya kita sesuaikan lagi dengan yang sebelumnya. Kita samakan dengan settingan yang sebelumnya ya. Nah, ini kita coba cek kembali. Oke. Lokasinya di Indonesia. Pastikan Indonesia lokasinya. Itu. Lalu usia minimalnya di 21 tahun. Dan bahasanya Indonesia seperti biasa ya. Kemudian suggest an audience. Nah, usianya rentang usia di 21 sampai 50. Gitu, karena kalau di atas 50 secara data mungkin udah nggak butuh gitu ya ilmu tentang pernikahan ini. Nah, kita set antara usia 21 sampai 50, all gender, kemudian detail targetingnya kita samakan juga, yaitu di sini nih. Learning, ebooks, reading, ya. Oke, kemudian family, marriage, parenting. Iya, lalu shopping dan online shopping. Ya. Nah.
Oke, detail targetingnya udah kita tambahkan, kemudian placementnya kita juga akan setting samakan seperti campaign-campaign sebelumnya. Oke, kita akan jalankan di Facebook, Instagram, dan juga Threads. Selain ini di unchecklist. Placement controlnya juga pastikan yang in-stream ads for reels ini dimatikan. Gitu. Dan ini juga saya matikan ya. Ini terserah sih teman-teman, kalau mau nampilin iklannya di bagian search silahkan. Cuman kalau saya pribadi ini jarang ada konversi ya, makanya saya matikan agar si budgetnya itu lebih maksimal di feed dan story ini, feed, story, dan reels. Kemudian ini di unchecklist ya. Settingannya sama persis dengan adset di campaign yang sebelumnya kita sudah buat. Kita beri nama adsetnya ini Oke. Jika sudah, klik next. Oke, saya akan beri nama image 1. Ininya create ad. Pilih manual upload, formatnya single image atau video. Ini di unchecklist. Destinasinya website nih. Jangan salah pilih ya teman-teman, pilih yang website. Kemudian masukkan website URL-nya. Nah, yang ini nih. Ini halaman checkout. Halaman landing page-nya itu yang ini. Nah, yang ini ya. Oke. Kita copy alamat URL-nya, lalu kita masukkan ke sini. Iya. Oke, ini di checklist juga ya. Use a display link. Gitu, saya ingin menambahkan promo.nikahan.id agar semakin meyakinkan si calon audiens untuk ngeklik iklannya. Oke, ad kreatifnya kita tambahkan gambar image. Klik next. Image 1 itu nah ini ada beberapa gambar yang sama ya. Gitu. Saya sarankan pilih yang resolusinya lebih gede, yang paling gede nih, yang pertama di-upload. Nah, ini kan udah ada juga nih sama, cuman resolusinya beda nih. Ini 560 x 704. Nah, pilih yang resolusinya paling besar supaya gambarnya nggak pecah ya. Ini image pertama. Nah, original semuanya. Oke. Primary text-nya juga kita ambil dari sini. Ctrl A, Ctrl C, dan juga Ctrl atau Command V. Kemudian headline-nya juga ya, Ctrl atau Command C dan Ctrl atau Command V. Call to action-nya jangan lupa pastikan ini order now. Oke, klik next. Oke. Ini kita matikan beberapa seperti add animation, ya matikan aja ya karena ini bentuknya gambar. Kemudian musik juga, kalau saya nggak mau menambahkan musik nih, karena khawatirnya mengganggu konsentrasi si calon audiensnya. Oke, klik done. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang kita buat
3 campaign atau 3 konten lagi. Nah, 1 duplikat, ini udah 1, berarti 2 lagi ya. Oke, 2 lagi. Nah, kita ganti jadi image 2. Oke, image 2 yang ini ya. Oke, pilih edit media, pilih yang ini. Oke, yang ini ya gambarnya. Oke, original semua, original. Klik next. Oke, headline-nya kita ambil dari sini juga. Nah, gitu. Kemudian headline-nya, nah di sini ya. CTA-nya ini kita ganti jadi learn more. Oke, klik next teman-teman. Oke, done. Ya, konten yang kedua sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke gambar atau konten yang ketiga. Seperti biasa ya. Konten yang ketiga. Edit media. Kemudian see all dan pilih yang ini. Ini yang ketiga ya. Pastikan ininya original, next. Kemudian primary text-nya kita ganti juga ya, headline-nya kita ganti, dan call to action-nya juga kita ganti dengan learn more sesuai dengan yang di sini ya. Oke, klik next, lalu klik done. Oke, sekarang yang terakhir teman-teman. Terakhir kita ganti dulu namanya, image 4. Oke, edit media. Kita tambahkan konten yang keempat. Nah, yang ini. Ya, klik next. Ini original semua. Oke, kita tambahkan headline dan juga primary text-nya. Nah, gitu. Call to action-nya order now kalau yang ini ya. Oke, next, done. Nah, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Tuh. Ini di beranda Instagram ya. Ini di Instagram, ini di Facebook. Tuh, ini story di Facebook, ini story di Instagram seperti ini. Nah, ini previewnya ya. Oke, sudah oke nih. Kalau sudah semua di setting seperti ini, seperti biasa kita harus review terlebih dahulu supaya untuk memastikan campaign yang sudah kita setting ini nggak ada perubahan lagi. Oke, pertama di bagian campaign. Di level campaign kita review. Oke, objektifnya sales, kemudian budgetnya 100.000 per hari, high volume. Ininya, kemudian di level adset kita review di bagian adset ini sudah sesuai ini, usia 21 sampai 50, gendernya all, bahasa Indonesia, targetingnya, kemudian placement di sini Facebook, Instagram, dan Threads, performance goal, maximize number of conversion.
Oke. Iya, sekarang di bagian ads-nya, ads kreatifnya kita review nih. Facebook page, kemudian Instagram account yang ini, Threads profile yang ini, oke, manual upload, oke, websitenya yang ini udah bener. Oke, sudah bener ya. Kemudian pixelnya juga sudah bener. Oke, ini sudah selesai teman-teman dan siap untuk dipublish. Seperti biasa, kita akan mulai review dan publish di sini. Oke, bismillah. Klik publish. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah membuat 3 campaign dengan masing-masing strategi yang berbeda gitu. Ini yang pertama yang CTWA, gitu kan, yang iklannya nanti langsung diarahkan ke WhatsApp. Kemudian yang LPWA, nah dari sini iklan diarahkan ke landing page, kemudian ke WhatsApp, dan juga closingnya di WhatsApp. Dan terakhir yang barusan kita buat yaitu website purchase, di mana calon customer itu melakukan pembayaran langsung di website. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu seperti apa dashboard dari websitenya ya. Kita login menggunakan email yang ini. Oke, ada verifikasi masuk. Nah, ini ya. Ada verifikasi masuk, kita masukkan ke sini kode verifikasinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang check out, nah misalnya ini ya yang halaman pembayaran nih. Nah, di halaman pembayaran ini, oke. Kalau misalnya sudah ada orang yang ngisi, seperti nama dan alamat email, kemudian dia melakukan pembayaran, dan pembayarannya berhasil, maka otomatis saldo itu akan masuk ke bagian e-payment atau di sini nih tempatnya. Tuh kan. Nah, nanti akan ada di sini saldonya. Itu dari hasil pembayaran si customer. Kemudian event purchase-nya akan muncul nanti di dashboard di sini. Di video selanjutnya kita akan evaluasi mulai dari hari pertama setelah ngiklan, kemudian hari ketiga, hari ketujuh, dan seperti apa evaluasinya agar iklan kita itu tetap perform. Nah, ini kalau misalnya ada verifikasi add mobile phone number, kita verifikasi terlebih dahulu ya. Karena biasanya kalau masih ada yang kayak gini, khawatirnya iklannya itu nggak jalan atau nggak running. Jadi kita ini kalau bisa verifikasi dulu. Oke. Oke, continue. Nah, ini diminta masukin kode konfirmasi. Oke, kodenya sudah masuk ya. Tinggal kita submit. Oke, teman-teman. Sudah selesai ya. Nah, ini kalau masih ada yang kayak gini diabaikan saja, di close. Oke. Kita kembali ke Ads Manager. Oke, seperti ini ya. Sangat mudah insya Allah untuk beriklan. Yang sulit itu memang saat persiapan sebelum beriklannya. Gitu. Setelah semua persiapan sudah siap, seperti
halaman landing page, kemudian fanpage, akun Instagram, dan lain sebagainya. Pixelnya juga sudah dibuatkan, sudah ditautkan ke halaman website, maka cara beriklannya pun akan menjadi lebih mudah. Seperti itu. Jadi, jika dirasa masih kurang paham, teman-teman bisa ulangi video ini mulai dari awal ya. Silahkan diulangi, dipahami sampai benar-benar teman-teman bisa mengerti alur beriklan yang baik dan benar seperti apa.